Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad merupakan salah seorang tokoh penting penyebar agama Islam di wilayah pesisir Pantura, terutama Tegal dan sekitarnya. Sepanjang hidupnya, waktunya banyak dihabiskan untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat setempat. Hingga akhir hayatnya, Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad tinggal di Tegal dan dimakamkan di Desa Kraton, Kauman, Tegal Barat, sebagai ulama besar yang menjadi rujukan di zamannya. Silsilah sejarah. Beliaulah Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad, aulia Allah yang dilahirkan di kota Geidun, Hadramaut pada tahun 1838 Masehi, kemudian hijrah ke Indonesia dan menjadi keberkahan bagi warga Tegal khususnya. Dikarenakan datangnya beliau berdakwah di Tegal hingga akhir hayatnya, ia dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kauman atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Makam Al-Haddad, tepatnya di Desa Kraton, Tegal Barat. Beliau merupakan keturunan ketujuh dari penyusun Rotib Al-Haddad, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nasab beliau, Al-Habib Muhammad bin Thohir bin Umar bin Abu Bakar bin Ali bin Alwi bin Abdullah, Sahibu Ratib, Al-Haddad bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Sodik bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Suami dari Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sanad keturunan beliau termasuk suatu silsilah zahabiyah, untayan emas. Sambung menyambung dari ayah yang wali ke kakek wali. Demikian seterusnya sampai bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau Al-Habib Thohir bin Umar Al-Haddad adalah seorang ulama besar di kota Geidun, Hadramaut. Al-Habib Thohir banyak membaca buku di bawah pengawasan dan bimbingan ayah dan kakek beliau, sehingga diberi ijazah oleh ayah dan kakeknya sebagai ahli hadis dan ahli tafsir. Sebagai ulama besar yang menjadi rujukan di zamannya, ayahnya adalah sosok yang sangat terhormat dan memiliki ilmu yang luas serta kedekatan dengan Allah SWT melalui ibadah dan dakwahnya sehingga banyak wali dan ulama di Hadramaut yang menimba ilmu darinya saat itu. Ketika dia menikah dengan wanita yang saleh dan bijaksana, dia adalah Habibah Fatimah binti Al-Habib Ahmad bin Ali bin Husain bin Abdullah bin Muhammad Bafakih yang garis keturunannya terhubung dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Habibah Fatimah sangat disegani oleh para wali pada masanya karena beliau selalu menjalankan ibadah yang sangat kuat, dengan memperbanyak zikir, sholat dan puasa serta amalan lainnya. Salah satu contoh amal soleh yang selalu beliau lakukan saat menanak nasi, beliau selalu membacakan ayat-ayat kursi hingga nasi matang. Karena kedekatan kedua orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat menjunjung tinggi syariat Rasulullah SAW, maka tersiarlah kabar gembira akan hadirnya sosok yang sempurna dalam mengikuti jalan Rasulullah SAW pada malam Senin di awal Isya, yaitu kelahiran Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Ketika masih bayi ia dididik langsung oleh orang tuanya hingga dewasa ketika Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, seorang ulama terkemuka dan pemimpin para wali pada masanya, berziarah ke makam Syekh Said bin Isa Al-Amudi, asisten Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi yang sangat setia, menemuinya yang sedang bermain dan berusia 7 atau 8 tahun bersama teman-temannya. Kemudian Al-Habib Abu Bakar mengelus kepala Al-Habib Muhammad dengan lembut. Kemudian ada cahaya yang sangat terang seperti lampu memancar dari kepalanya. Itulah tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal oleh wali Allah bahkan di usia muda. Ketika tamyiz, Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad menghafal Al-Quran dalam waktu 6 bulan kepada gurunya As-Sayyid Al-Jalil Hasan bin Abdullah bin Alwi Bagil, dan diriwayatkan bahwa Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad berkata,
ketika saya hafal Al-Quran saya juga hafal kitab Irsyad karangan Ibnu Mukri dan juga kitab Nahwu Alfiyah karangan Ibnu Malik, tanpa ada rasa takut dari bapaknya dan tidak menghalangi saya untuk menghafal dua kitab ini. Sehingga hafalan Al-Qurannya sempurna tanpa kekurangan apapun. Dalam waktu 6 bulan, bersama dengan dua kitab tersebut, beliau terkenal sejak muda karena akhlak mulia dan akhlaknya yang sempurna. Hingga ayahnya berkata, "Sungguh Muhammad tidak pernah menyusahkanku dalam mendidiknya." Belajar fikih dan nahwu dari ayahnya sendiri dan juga dia belajar dari Al-Habib Al-Arif Billah Isa bin Muhammad Al-Habsyi dan Al-Habib Al-Alamah Ahmad bin Abdullah Ba'agil, Syekh Al-Alamah Ahmad bin Said Al-Amudi, Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abi Barosain. Suatu ketika beliau bertemu dengan salah seorang ulama terkemuka bernama Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bar dan beliau memakai jubah yang sangat megah. Kemudian Habib Ahmad tersenyum sambil menepuk pundak Habib Muhammad, sambil berkata, "Kamu di mana ya Habib Muhammad?" Beliau berkesimpulan statusnya sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga beliau terkenal dengan tutur katanya yang fasih dan mudah difahami sehingga pada saat itu banyak ulama yang mengaguminya, dan beliau juga dikenal memiliki sifat penyayang dan suka merawat anak yatim, fakir miskin, janda dan juga beliau dikenal dengan kepintarannya. Bersih hatinya sehingga khotbah-khotbahnya masuk sangat menyentuh hati pendengarnya dan membuat para pendengarnya menangis walaupun pendengarnya tidak mengerti bahasanya, ketika berdakwah di Afrika. Kedatangannya di Indonesia yang pertama dan kedua pada tahun 1303 Hijriah, dan disambut dengan sangat meriah oleh para ulama Jawa, karena para ulama mengetahui bahwa beliau memiliki makom yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beberapa ulama memujinya seperti Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yang menjulukinya keajaiban dunia, dan Habib Ahmad bin Soleh Alatas memberinya julukan Adeni. Saat itu, julukan Habib Abu Bakar Al-Idrus beliau adalah salah seorang wali yang paling dihormati pada masanya. Salah satu tokoh di Hadramaut yaitu Habib Ahmad bin Hasan Alatas memuji Habib Muhammad dan mengatakan dia adalah lautan ilmu yang tidak bertepi. Juga Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtuduror. Dan salah satu tokoh yang disegani pada masa itu mengatakan bahwa Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad adalah orang yang hidup dalam agama, dunia akhirat, dan banyak ulama lainnya puji beliau dia dapatkan itu semua karena ibadahnya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan gigih menyebarkan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa pernah mengharapkan pujian dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah sosok yang sempurna. Dan masih banyak lagi ulama yang memujinya. Semua itu ia dapatkan karena ibadahnya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankan syariah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Muhammad bin Thohir adalah seorang yang wali min auliyaillah yang sebelumnya banyak belajar dari kakeknya dan ulama Hadramaut hingga dikenal sebagai ulama besar yang menjadi rujukan di zamannya. Tidak hanya ayah dan beliau sendiri, putra-putranya pun harum namanya dengan pangkat kewalian yang masyhur yakni Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, 1299 sampai 1373 Hijriah, yang dimakamkan di Kramat, Empang, Kota Bogor dan adiknya Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, 1302 sampai 1376 Hijriah, yang sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk berdakwah di Tuban dan Jombang, Jawa Timur tetapi pada akhir umur, beliau dimakamkan di samping makam ayahandanya. Habib Muhammad juga sukses sebagai saudagar. Bila berkunjung ke suatu tempat, beliau membawa 40 pembantunya untuk memikul berbagai keperluan untuk menjamu penduduk kota. Bukan Habib Muhammad yang menjadi tamu, justru orang kota yang menjadi tamunya. Ujar Habib Abdullah bin Hasan bin Husain Al-Haddad, cicit beliau. Ketika berumur 47 tahun, beliau bersama dua anaknya berkunjung ke Indonesia. Selama 45 hari,
Beliau berdakwah dan berdagang di berbagai kota. Namun kemudian jatuh sakit dan meninggal di kota Tegal pada 18 Rojab tahun 1885 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman Kauman, yang kelak disebut Makam Al-Haddad. Dua anaknya, yaitu Habib Hussein dan Habib Alwi, masing-masing meninggal di Jombang dan di Bogor. Habib Alwi Al-Haddad dimakamkan di Keramat Empang Bogor. Habib Husin Al-Haddad dimakamkan di Tegal. Lokasi makam. Lokasi makam Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad berada di Kompleks Pemakaman Kauman atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Makam Al-Haddad, tepatnya di Desa Kraton, Tegal Barat. Ada sebuah kisah unik yang diceritakan oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, dalam berbagai kesempatan tentang Habib Husain putra Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Suatu hari Habib Hussein menumpangi sepur dari Jakarta menuju Tegal, Jawa Tengah. Di sampingnya ada seorang penumpang lelaki duduk. Dia memulai pertanyaan. "Assalamualaikum, nama Anda siapa?" Kemudian Habib Hussein menjawab, "Abdullah." Maksudnya hamba Allah. Benar, bahwa dirinya adalah orang yang mengimani Allah dan menyembahnya. Kemudian si penumpang tadi melarang, "Kamu kalau ke Tegal jangan datang ke tempat Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, apalagi menemuinya. Dia itu musyrik, banyak mengamalkan bid'ah," kata orang tersebut. Meski difitnah macam-macam di depan mata, Habib Hussein yang mengaku sebagai Abdullah tidak menghardik orang tersebut. Habib Hussein bilang, "Khoir, baik," cerita Habib Muhammad. Segala fitnah mengenai Habib Hussein disampaikan sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai Tegal. Ketika sampai di Tegal, ternyata orang itu ikut turun. Habib Hussein terus menemaninya, bahkan mempersilakannya bertandang ke rumah. Di sana si orang yang memfitnah Habib Hussein disuguhi makan, bahkan diberi oleh-oleh. Kemudian oleh Habib Hussein diantar ke tujuannya. Tiba di tempat tujuan, di sana sudah ada sekelompok orang. Mereka bertanya kepada si penumpang kereta yang memfitnah Habib Hussein macam-macam. "Kamu diantar siapa?" Orang itu menjawab, "Abdullah." "Itu Hussein bin Muhammad yang musyrik dan banyak berbuat bid'ah," kata sekelompok orang di sana. Kemudian si penumpang tadi mengatakan, "Kamu yang musyrik, kamu yang sesat, bukan orang ini. Orang ini baik, akhlaknya mulia," kata orang tersebut. Akhirnya orang yang menemani Habib Hussein dalam perjalanan itu faham, bahwa semua cerita yang sampai kepadanya, adalah fitnah dari segelintir orang yang iri dan dengki kepada Habib Hussein bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Wallahu a'lam bis-shawab.